Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak satu cerita adalah Hatim Al-Asummu tak kala masuk ia negeri Baghdad, yaitu negeri Irak. Maka dikata orang baginya, ada di sini seorang Yahudi telah mengalahkan ia segala ulama. Maka berkata Hatim kepadanya, aku akan berhujjah dengan dia. Maka tak kalah hadir Yahudi kepada Hatim, bertanya Yahudi tersebut daripada beberapa perkara. Yang pertama, ditanyakan oleh Yahudi kepada Hatim, apa suatu yang tiada diketahui akan dia oleh Allah? Apa yang tidak diketahui oleh Allah? Allah alim, maha mengetahui. Yang tidak diketahui oleh Allah itu apa? Yang kedua, tanya Yahudi kepada Hatim, apa suatu yang tiada dapat pada Allah? Artinya, apa saja yang tidak ada pada Allah. Yang ketiga, daripada apa suatu yang tiada di dalam bendaharaan Allah. Dan daripada apa suatu yang tiada akan dia oleh Allah Ta'ala daripada hambanya. Maka berkata Hatim, dijawab oleh Hatim, jika aku jawab akan dikau daripada yang demikian itu, engkau masuk Islam? Maka katanya, bahkan bila lun jawab pertanyaan jawaban Bandung, Hatim tamau Islam. Jawab oleh Yahudi, lun tamau Islam. Maka Hatim menjawab, adapun yang tiada diketahui Allah Ta'ala akan dia itu syariknya dan anaknya. Artinya Allah tiada mengetahui baginya ada sekutu dan ada anak. Allah mengetahui bahwa dianya itu tidak boleh ada sekutu. Allah mengetahui bahwa dianya itu tidak memiliki anak. Tetapi yang tidak diketahui oleh Allah, bagaimana sekutunya? Itu tidak diketahui oleh Allah. Bagaimana anaknya? Itu tidak diketahui oleh Allah. Karena sekutu Adam, sifun kan hana pandai gede Allah. Anak bagi Allah itu Adam, sifun kan dan pandai gede Allah. Jadi yang hana gede oleh Allah, pakipan hi Tuhan tidrawade. Yang hana gede oleh Allah. Pakipan hi anu drawade Allah. Yang hana gede oleh Allah. Bahkan hana gedengang karena memang tidak ada. Yang kedua,
Adapun yang tiada pada Allah itu maka yaitu zalim. Bahwasanya Allah tiada menzalimkan manusia. Yang tiada pada Allah itu kezaliman. Allah tidak pernah zalim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. God tak buat walau ubedoi pa tetap kepelemah balasan. Bila sebaliknya tak buat lagi tanya keburukan walau ubedoi pa tetap menampakkan balasan. Artinya Allah akan memberikan balasan sesuai yang diusahakan oleh hamba. Allah tidak pernah zalim. Man hai talakai hana gebibi yang kan zalim Allah. Dikatakan zalim bila tidak diberikan hak orang lain. Sedangkan Allah yang Nabi kegetanya nyan milik derawana Allah, nyan hak derawana Allah, gebi ka gebi, ha gebi ka getang. Karena dikatakan zalim tidak menunaikan milik orang, nyan zalim. Allah gebi kegetanya milik derawana, maka Allah tidak pernah zalim. Bahkan Allah mengazab orang kafir di dalam neraka sesuai dengan kekafirannya. Tidak Allah lebihkan, bahkan kadang Allah kurangi. Berat kafir, berat anggur. Kurang kafir, kurang anggur. Lek kafir maksudnya dah, kamu tak mengazab lah. Beda dengan kafir betul, yang lain hana tadi. Dina hana, mabuk tak, membunuh tak. Yang kafir yang kedua, dia kafir membunuh, zina, mabuk lah, kita mau berani. Maka orang kafir pun yang diazab oleh Allah dalam neraka sesuai dengan kekafirannya. Orang maksiat yang diazab oleh Allah di dalam neraka sesuai dengan kadar maksiatnya. Tidak Allah lebihkan, tidak Allah kurangi. Bahkan kebanyakan dikurangi, diampuni dan sebagainya. Allah nadalim. Kemudian yang tiada di dalam pendarahan Allah Ta'ala itu yaitu papa. Apa yang tidak berlaku pada Allah? Yang tidak berlaku pada Allah papa, gasir. Nah berlaku gasir pada Allah hana. Karena yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya diibaratkan oleh ulama seperti setetes air. Daripada kumpulan banyaknya air seluas laut. Bahkan dalam hadis menang dipegah oleh Rasulullah. Dumna wala kan Nabi kegetanya nyomantang seberat tetesan satu tetes air laut yang kan Nabi. Man yang lain dengan tinggal ada tajai menang. Makanya teguh ketika negetanya tamu sedekah lalu tak kasat pahala tu. Cuma dengan sedekahnya pahala ke mak dan ke urung citra ada, ke mak drawat dan ke yah drawat. Hana tak kasat. Betul ke adik ke abang, dia takut berkurang, yang salah. Begitu pula dengan melakukan kurban. Handaruh tak kasat bentuk pahalanya kepada anak, kepada perumah, kepada seluruh keluarga. Ia takut berkurang pahala kegetanya. Yang salah. Allah tidak mengurangi hak kita. Bahkan dengan mengkasatkan pahala kepada orang lain, Allah akan memberikan tambahan pahala kepada orang lain. Atau tanya mana kurang dulu. Makanya orang yang bersedekah secara zahirnya dia itu berkurang, pada hakikatnya itu bertambah. Yang berkurang tak, yang kata pajuhnya nak kurang. Mandung kabeh itu kekotoran. Sedekah itu senantiasa bertambah. Makanya sedekah itu pun berkata, kata ulama, ketika seseorang mengeluarkan sedekah, harta itu berkata, pada hakikatnya aku ini tidak bermakna, tidak berarti.
Tidak ada nilai, tapi dengan berkat dia itu bersedekah, pemilikku melakukan diriku sebagai bahagian daripada sedekah, maka bernilailah diriku di mata Allah. Pada hakikatnya aku ini senantiasa berkurang, tetapi dengan penyebab dia jadikan diriku sebagai sedekah, maka senantiasa aku bertambah. Harta yang disedekahkan senantiasa bertambah-tambah. Yang kurang yang tak kebah. Orangnya ngatpeng seretuh ni bayar pandang bertemu merempak. Engkau tak bertempuh. Minyak mesti gila. Bawa mana mesti doba. Mungkin 3 bulan kemudian terjadi inflasi. Jaga engkau tak. Yang berkurang yang kita yang tertabung dalam dunia. Yang tertabung di akhirat tidak akan pernah berkurang. Bahkan akan bernilai tambah. Kemudian Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, Wallahul ghani wa antum fuqara. Allah itu kaya dan segala kamu itu fakir. Ya, makanya Allah itu istighna dan Allah itu iftiqar. Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Sedangkan kita ini selalu butuh kepada Allah. Kadang dia fakir. Getanya tempuh hana dengar. Yang nampu sibah getanya gadah lemo. Getanya tempuh hana kaya. Yang nampu sib hana kasih. Getanya tempuh hana raya cuma kagak ada hubungan. Artinya apa? Hana wujudi sifatnya bang getanya waktu. Cuma ia tibari. Geanggap getanya hana kasih. Pakat hargakan hana kasihan karena kagak ada kasihan dan bala merupak dengan kasihan. Nya kaya kon, yang kaya Allah. Getanya hana kasihan tak. Apa itu kaya? Kaya itu wujudi. Bit-bit nasifatnya ba Allah tu kedua. Dinamakan kaya karena tidak pernah dia miskin dan tidak akan pernah berjumpa dengan miskin. Itulah kaya. Manusia hana yang kaya, posisi hana kasihan kan? Ia diberi. Gepunan hana kasihan, pakon karena kagak ada kasihan. Dan kalau merupak kembali enggak kasihan. Ketanya hana raya tu, posisi hana ubu. Yang maha besar sesungguhnya Allah karena Allah tidak pernah kecil. Ketanya hana ubu tu, pakon bukan hana ubu karena kagak ada ubu. Ketanya kan tegah tu, hana 5. Yang tegah hakikatnya Allah. Kita ini tidak lemah. Dikatakan kita tidak lemah karena sudah hilang lemah dan belum berjumpa dengan lemah. Nah tegah, hana tegah. Tidak ada satupun makhluk itu yang wujudi. Ia dibari mendung. Makanya Allah yang ghaniyun, sedangkan makhluk itu fuqara. Nah makhluk yang ghaniyun, hana. Seberapapun kekayaan yang dia miliki, tetap dia itu butuh kepada yang lain. Cukup berat kaya itu, tapi tetap butuh kau tu. Baik dia tak pegah kamate, lama saute mentang-mentang butuh tu kau. Buat dia sakit, kamu butuh kepada doktor, butuh kepada menteri. Tanya cara menjadi terajah kau, terpuru-puru drone behanya boleh. Dan lampu dek. Apalagi Allah dek kamate, dibantan dari mana ke draw? Dibantan dari semiyuk draw ke draw? Dibantan dari pegapan draw ke draw? Maka tidak ada yang namanya manusia itu ghaniyun. Allah yang ghaniyun. Allah maha kaya daripada sekutu. Tidak ada satupun yang lain yang mampu bersamaan dengan diri Allah. Allah terkaya daripada sekutunya. Karena Allah maha kaya daripada sekutu, Allah cukup membenci. Bila mana manusia itu beribadat, melakukan amal kebajikan, menyekutukan Allah dengan amal kebajikannya, cukup benci Allah. Itulah yang dinamakan dengan riya. Dianya Allah bersih daripada persekutuan.
Tetapi ketika kita nyota puput amal kebajikan, tak sekutukan Allah tujuan kita. Tujuan pertama mendapatkan pahala daripada Allah. Tujuan yang kedua ingin mendapatkan sanjungan, pujian daripada manusia. Ini cukup kebenci. Makanya Allah tidak akan menerima ibadah seseorang melainkan ibadat itu dibarengi dengan ikhlas. Makanya kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang sangat aku khawatirkan terjadi kepada kalian syirik kecil, kata Rasulullah. Rasulullah anak khawatir kegedean terjadi syirik besar. Karena Rasulullah mendepu bahwa umat Islam yang keluar daripada Islam itu tidak seberapa banyak. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi syirik kecil karena hampir umum manusia. Dan syirik kecil itu tersembunyi dan penyakit hati karena terdepu. Yang debu adalah tukang kubur dan Allah Ta'ala. Lalu sahabat bertanya, "Ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, huwa riya. Syirik kecil itulah riya. Kenapa perbuatan riya itu dikatakan syirik? Karena menyekutukan Allah tujuan dalam melakukan kebajikan. Yang pertama mengharapkan pahala daripada Allah, yang kedua mengharapkan sanjungan, pujian daripada makhluk. Berarti ada dua tujuan. Makanya riya ini dinamakan dengan syirik. Dia cukup benci Allah. Makanya kata Rasulullah dalam satu hadis, kelak di yaumil kiamah tak kala berkumpulnya manusia di padang mahsyar, ketika berhadapan dengan Allah, kelompok-kelompok yang melakukan ibadat dalam keadaan riya selama hidupnya, nekun oleh Allah kelompok tersebut. Hai, baik kedau. Gata tayak setot urut, yang gata pubut ibadat urajik dalam dunia karena ji. Kedai ialah kaya belakang. Hana bakdong itu. Karena gata urajik hidupnya tak pubut ibadat, tak pubut kebajikan. Kan karena no. Maka uranya wallahu bari'um minhu. Allah itu melepaskan diri daripada itu. Gembuli adalah Allah. Makanya termasuk kepada firman Allah di dalam Al-Quran, yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang munafik itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang yang mukmin. Dia nampakkan secara zahir bahwa dia itu melakukan amal kebajikan, tapi yang disembunyikan di dalam hatinya, dia itu bukan melakukan amal kebajikan, hanya mencari popularitas. Sering jamaah behanamu, tapi dia pengen puasa Senin kami ingat puasa dengan sirawan behanamu. Berarti tidak ada keikhlasan karena hana mu'ahnya, karena kawannya, karena sanjungan orangnya. Padahal kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka itu tidak menipu Allah. Mereka itu tidak menipu orang yang mukmin, tetapi mereka itu menipu diri sendiri. Cuma mereka tidak sadar, kata Allah. Makanya urung-urung yang puput ibadat dengan unsur riya penyakit lamate, na tujuan berdisanjung, berdipuja, na tujuan untuk mencari popularitas dalam dunia itu, yang urang akhirat kekal Allah. Sebagaimana engkau ingin menipu diri kami di dunia, maka hari ini engkau tertipu. Kenapa coba lasan Tuhan ya? Makanya Allah maha kaya daripada syariatnya, dan Allah sangat benci terhadap hamba yang melakukan amal kebajikan, mensyarikatkan Allah dengan kebajikan tersebut. Cukup benci Allah. Makanya pokok amalan buku baru termasuk kepada amilus shalihat, amalan yang dibarengi dengan ikhlas. Maka akhwat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berilah kabar gembira oleh Muhammad terhadap mereka yang mukmin,
mereka yang melaksanakan amal saleh. Dah yang dikatakan orang yang melakukan amal saleh, itulah orang yang melakukan amal kebajikan yang dibarengi dengan ikhlas. Amal saleh yang model lagi nyoku annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang akan diberikan balasan oleh Allah. Itulah diantaranya berupa nikmat surga yang di bawahnya mengalir beberapa sungai. Ujung-ujung ayat kota khalidina fiha abada, mereka itu kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Tapi kebajikan yang hanya dibarengi dengan ikhlas itu tidak bernilai amal saleh di hadapan Allah. Yang mendengar-dengar kalian tak pegah orangnya nawai. Di antara bukti bahwa perbuatan itu tidak ikhlas, ladong cinta ucap melalui kalimat, cuma burung tak sadari. Watai tanya lego, hai, sipulen hana ijak bagata, yang kena, hana yung tertegak. Buat boh anak ji kawin, buat malam lemu dua dong, sabah baru anak terau kauri, memukai anak tu, jangan ikhlas. Ya, dengan, jangan ikhlas. Yang sering berlaku cuma tanpa kita sadar. Itulah buktinya tidak ikhlas. Nyodup lembu buat keji hanayung item pekat kerau yang gengkot. Berarti anak ikhlas. Nyodup aku bantu je tapi item pekat kerau yang gengkot. Mereka memeyung berjuta. Berarti ingin mengharapkan pujian, ingin mengharapkan sanjungan. Tidak ada ikhlas. Nyodup aku bantu leboh sak berengah. Dua boh papun boh mana hani pilih terau buku cerita macam mana yang tak ada masalah kan. Dan yang tanyai Allah Ta'ala daripada hambanya itu, maka yaitu memberi utang, karena firman-Nya wa aqradullahu qardan hasanah. Bukan yang ditanyai. Yang tiada Allah Ta'ala daripada hambanya itu, maka yaitu memberi utang. Apa yang tidak dilakukan oleh Allah kepada hambanya? Menghutangkan hamba, kata beliau. Nak pernah keputang ditanya oleh Allah, hantar. Menyajadah keputang dengan bayi ke dia? Menyajadah keputang dengan bayi. Dia maha cakap, baik dia tak pegang nikmat yang paling raya. Nikmat ikibit, mentang saya dah bayar tu. Mudung tak tahu, dia kaya, dia boleh hari bayar kan? Mudung bak WC kata bang, hari bayar. Menyesut, miliar tu. Hana saya duduk tu mamai menyesut, payah jauh Singapura tu. Makanya baru berharga nikmat, ni baru ikibit, yang ke awak tak kamu tu, baru dah berharga kau berharga. Baru berharga ni kita nyon nikmat itibir ni, yang kuat tak kata gelam ni. Oh hana le itibir ni, ya berharga kau. Sampai itibir baru terasa, masya Allah nikmat ni. Maka dia bercerai betul. Mana tahu. Maka Allah tidak pernah menghutangkan apapun kepada kita. Karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa aqradullahu qardan hasanah. Yang nak buat rasid, Allah nepu hutang diri derawana Allah bak katanya menyelah untuk kebaikan. Berarti kita yang menghutangkan Allah yang tak bertanggung Allah Ta'ala. Artinya dahulukan oleh kamu bagi diri kamu pada Allah Ta'ala barang yang engkau harap akan pahalanya. Maka menamai Allah Ta'ala yaitu sedekah. Ya, dan amal orang yang mukmin yang saleh-saleh atas harapkan barang yang dijanjinya daripada pahala itu karena dan nyawa yang sering hutang Allah. Tak ada hutang ya Allah, nyok kalau kurban dong. Ya Allah, nyok kalau wakaf. Ya Allah, nyok kalau bersedekah. Ya Allah, nyok kalau hibah. Ya Allah, nyok kalau berzakat. Yang sama dengan kita tengah terpegah. Ya Allah, yang itu bayar apa? Bayar ya. Yang itu kalau hutang.
Tak tulis. Buat tak tulis. Tak tulis dalam doa. Baik tulis berkertas dulu. Nah, itu kata putang Allah Ta'ala. Maka jual beli yang tidak pernah terjadi ruginya, walaupun bayaran tidak secara kontan, itulah jual beli dengan Allah. Banyak manusia itu kata. Maka ingin senantiasa laba daripada jual beli dengan laba yang berlipat ganda, itulah jual beli dengan Allah. Ya Allah, kalau belum ya lampu je, kalau belum ni Allah. Maka ketika kita bersedekah kepada anak yatim, yang harapkan balasan dari anak yatim tersebut, anak yatim terkah. Awak dan tawakaf kepada daya, baik tak harapkan lagi tanya balasan daripada pimpinan daya, anak yatim. Awak lagi tanya tawakaf ke masjid jamiah, baik tak harapkan balasan daripada panitia masjid jamiah, anak yatim tersebut. 200 regrani kuakah masjid mesti draw hajak wat pesta nu draw yang berarti diharapkan balasan panitia yang berharga ada balasan daripada Allah Ta'ala. Maka berilah hutang kepada Allah. Mana yum bahwasanya beramal mereka itu orang-orang yang soleh karena menuntut pahala dan mengetahui mereka itu bahwasanya Allah Ta'ala itu yang memadai akan mereka itu, dan supaya jangan ditinggalkan mereka itu kuburan itu atas fakir, maka dinamakan qardan, yakni berutang. Maka Islam Yahudi pada ketika itu pula lihat kejawab leseh. Maka langsung seketika Yahudi bahawa yang kita mau Islam. Itanya wadana ulung tu banyak, ulung Islam tu banyak. Lihat aja wadanya ni kuah Islam, jandur lah jawapan. Beliau Yahudi tu banyak, langsung kita mau Islam. Itanya urut Islam langsung tu banyak, langsung kuah Islam. Maka jawapan tu berkenang gak bidanya. Menyahanamu dia kenang gak sikah merasa. Yang kena penyebab pakai di urangnya kenyawa. Makanya itu harta ingin bernilai, maka jual beli dengan Allah Ta'ala. Menyiapkan menan hana itu. Nayum harta hana tu. Tiada ada hana ni. Tak pegah kita nyo kaya selama matau dek tu. Watai ka mate pa kaya tak. Makanya le yang menyesal tu. Urung-urung yang kaya raya, yang ke awak Kanada, yang awak yang menyesal. Kena pakai harta, anjir le. Kena tengah sakit makhluk, anjir le. Yang hibah anjir le, berada persetujuan daripada ahli waris. Yang ke bawah yang baru menyesal yang ramai terjadi. Kak, Nawile putra anak pendirinya. Baik para jemaah, mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekarang kita zaman Android, boleh. Jadi setiap kegiatan kita harus pakai dokumentasi. Kita memberikan bantuan kepada masyarakat harus ada dokumennya, harus kita upload, dinaikkan ke medsos. Itu jatuhnya kemana tuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ria adalah penyakit yang berada di dalam hati. Maka ria itu termasuk penyakit rahasia, bukan penyakit zahir. Maka tidak ada yang tahu perbuatan baik kita itu dibarengi dengan ria ataupun tidak, melainkan kita sendiri dan Allah Ta'ala. Maka perbuatan baik yang dikatakan dibarengi dengan ria, apabila seseorang yang melakukan perbuatan baik tersebut ada rasa di dalam hatinya dengan menampakkan perbuatan baik tersebut,
agar orang lain memujinya, menyanjunginya dan sebagainya. Akan tetapi sebaliknya, apabila dia nampakkan perbuatan baik kepada orang lain, tidak ada tujuan ingin disanjungi oleh manusia. Bahkan dia bertujuan menampakkan seperti itu agar manusia yang lainnya mengikuti apa yang dia lakukan. Itu dakwah namanya. Maka tunggu, setiap yang diupload oleh orang awak tegepuput satu-satu kebajikan, pergi mesra sedekah Jumatan misalnya, dibagikan kepada fakir miskin, ke-upload bak YouTuber ataupun bak Facebook dan sebagainya. Apakah perbuatan seperti itu dikatakan riya? Tidak. Menampakkan kebajikan kepada orang itu belum tentu riya. Kadang-kadang tujuannya dakwah. Itulah yang dimaksud dengan dakwah bil hal. Karena dakwah ada dua, ada bil maqal, ada bil hal. Kalau dakwah bil maqal, mengajak orang kepada kebajikan dengan tutur kata, dengan bicara. Kemudian menghentikan orang daripada maksiat pula dengan tutur kata. Itu dakwah bil maqal. Sedangkan dia nampakkan kebajikannya kepada orang lain, dia nampakkan bersedekah kepada orang lain, itu dakwah bil hal. Rasulullah lagi yang awal dari dakwah sahabat kebanyakan bil hal, kan bil maqal. Waktu kebubut kebaikan kepada bak sahabat supaya sahabat dicontoh. Maka riya atau tidaknya bukan dinilai dari kejadian menampakkan kepada orang lain. Karena riya adalah penyakit hati. Hanya itu pun ikut dulu. Maka hanjit takun dulu. Baca sedekah baru lihat apa mana. Karya, kalam Facebook, kalam YouTube. Kalam dentanya riya dulu. Ikannya hati, ikannya ikhlas dalam bersedekah. Tujuan beliau upload pada YouTube untuk menjadi penarik bagi orang lain agar orang lain melakukan hal yang demikian. Berarti beliau itu dakwah. Ada dua pahalanya. Pahala yang pertama melakukan perbuatan baik, pahala yang kedua mengajak orang lain kepada maka lanjut. Jak ulama sampai upload ni. Alah, tak ria apa naknya lanjut. Karena ria itu penyakit hati. Beliau upload yang kejabat ulama mendakwahkan kepada orang. Beliau melakukan kebajikan kejak kunjung ulama dan mendakwahkan orang lain agar orang lain pun melakukan kebajikan tersebut. Maka tergantung hidup. Ikhlas juga hal yang berada di dalam hati. Maka lawan ikhlas apa? Ria. Ria pun merupakan sesuatu yang ada dalam hati. Yang kedua tahu derawa pribadi dan Allah. Ketika tak buat kebajikan, tak lemah pada orang lain, baik secara berhadapan ataupun lewat media, ada perasaan di dalam hati kita nyo tujuan ku lemahnya ibu Jawa. Nah tanya, hana tunggu, menyana dakwah, menyana berarti ria. Paham ya? Maka baik langsung cok kesimpulan, garis itu pukul stipo langsung, kan stipo pukul stabilo ria. Di mana stabilo ria lagi? Kita nyo hati kau hai dan nilai. Maka mengupload seluruh amal kebajikan bisa saja itu menjadi dakwah. Tergantung niat. Niat ikhlas. Bu ingin mendapatkan sanjungan atau ingin orang lain mengikuti kebajikan? Oh, ingin mengikuti kebajikan, dakwah. Dua buah pahala. Paham ya? Nada hilang. Mungkin ada lagi. Putar ada hilang. Bebas mungkin. Ada yang bebas. Hana. Hana ni. Faidatun. Ini satu faedah. Datang seorang laki-laki berdiri pada kepala Ibnu Sajjad. Beliau itu duduk di atas kursi. Nyok kan idam ulai. Lah bahasa Jawa benar ni. Idam bak bineh ulai artinya ikut beliau bak pihak ulai beliau idam. Kan idam ulai ya. Jadi
Syekh Ibnu Sajjad tengah netemu berat. Nuduk wadah kursi, beliau itu berwa'id. Arti berwa'id memberikan mau'izah, memberikan nasihat, dan mentakrirkan, menguraikan makna kulla yaumin huwa fi syan. Dengan menguraikan tafsir ayat Al-Quran, apa surah ya? Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi syan. Maka berkata seorang laki-laki itu kepada beliau, hai Ibnu Sajjad, apa perbuat Tuhanmu sekarang? Bahwa dia tengah menguraikan oleh beliau, Nasirah ulun bertunjuk jarak. Wahai Ibnu Sajjad, engkau sedang menguraikan maksudnya. Allah menyatakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah nepulahi, Allah nepulemah sesuatu, Allah nepulahi sesuatu sesuai dengan kehendaknya Allah. Maka yang perlu tanya yang berkata, Ibnu Sajjad, jinau Allah buat menteri Ibnu Sajjad kata ia hanya mempunyai apa wadanya. Maka bermalam ia semanang suntuk di dalam duka cita. Susah karena hanya merupakan jawaban. Kan susah karena malehan dia kejauh. Yang hana bak ulama tanya. Yang nak bertransit susah beliau. Getak kagak menuntut ilmu ya, tapi yang pertanyaan kalau pernah kedengar dan kalau pernah gerempak jawabnya susah. Maka hadir dan jawab ada pertanyaan yang udah cara jiut kejawab segala pertanyaan yang umur. Hana kejawab ada pertanyaan yang hancur yang kejawab cara. Kejawab ada pertanyaan yang hana kedepu jauh mengai. Apa yang kejawab mantung walaupun le pertanyaan jauh umur. Hana kejawab karena hancur ada pertanyaan yang hancur yang kejawab cara. Jiut kejawab ada pertanyaan yang jiut dan juga ujar. Maka hana mandum pertanyaan jiut jawab. Maka karena hana mandum boleh ditanya tak kafir ilmu yang ilmu yang ditanya terbatas. Karena ditanya kan cara pocik kagak ada bangai. Cara mana bang tanya kagak ada bangai. Bermakna kagak ada bangai, bangai jawaikan karena untung hanali. Pre bangai lah untung juga. Kan cara tanya mana cara ni. Kemudian maka melihat dia akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya, maka menyebutkan dia baginya. Artinya Rasulullah bertanya, wahai Ibnu Sajjad, kenapa engkau berkeluh kesah? Maka Ibnu Sajjad menjawab pertanyaan Rasulullah. Lalu Ibnu Sajjad bertanya kepada Rasulullah di dalam mimpinya. Lalu Rasulullah menjawab, wahai Ibnu Sajjad, yang bertanya kepadamu itu adalah Khidir, dan bahwasanya ia itu akan kembali kepadamu. Yang teman yang katanya kan orang biasa. Maka di pertanyaan yang ditanya oleh beliau ada pertanyaan yang hendak pernah kata dengar. Maka dia wajar kata hai dan jawab. Teman yang dia hadir kan hendak ketemu untuk menepu kepada orang lain yang belum tepu ya. Makanya dalam majlis ta'lim juga demikian. Tapi jangan untuk menampakkan takabur. Bertanya kaji waktu. Cuma tatan yang balik kadang dalam jamaah aja. Lebih-lebih dalam ketanya aja. Yang lain pitan juga. Yang baik urut teman yang tanjung, ketanya yang dengar tanjung. Pegah nama kata saya katanya baik terus dia ci. Yang baik benar. Alim yang kedua, atra yang kaji tanya balik. Tujuannya itu bakal belum dia Tuhan. Yang pilihan tu. Jadi dengar-dengar sih, maka ulun tuan akan menjawab sesuai dengan nada ulunnya. Sebab ini tak tahu nilai lewat mimik intonasi tak ada puanya antara getanya antara hanajut
Getanya atra yang kajian tujuan ke pejian urut lain. Getanya atra yang kajian tujuan ke pumbung neraka urut lain. Jangan tu pukul mu. Makanya jauh kadang-kadang beda-beda. Hanya pakai gekau ikan. Apa mbong pun lain ni. Lengkau you. Taturi dulu. Taturi. Kak. Bacot deh. Kayak betul ini. Maka jawabkan olehmu wahai Ibnu Sajar bagi Khidir, sya'unon ia badiha wala yabtadiha ia khafatu aqwaman wa yarfa'u akhiri. Beberapa kelakuan yang dinyatakan dan tiada berkehendak memulai pengetahuan, merendahkan beberapa kaum dan mengangkatkan yang lainnya. Buat Allah menawar tajawab nepegah di Rasulullah. Buat Allah kinau nepelemah le Allah sesuatu, nepenyata le Allah sesuatu yang pengetahuan Allah tersebut hanya butuh kepada permulaan. Artinya depu Allah terhadap sesuatu sik dilayakan kada depu. Karena depu Allah hana idahului li hana depu. Cara Allah hana idahului li bangai dan han akan pernah bangai. Allah Maha mengetahui, pengetahuan Allah tidak ada permulaannya. Tujuan Allah melahirkan sesuatu kepada hamba sebagai pengetahuan bagi hamba. Adik gepelemah nawate yang gepelemah bagi tanya. Bak tanggainya bulannya nyo kejadian. Bak tanggainya bulannya nyo kejadian. Pakat Allah gebi masa terjadi. Nyak je kepelajaran bagi kita nyo ataku. Nyak ingat kita nyo. Oh sulami tanggainya bulannya tonyo terjadi. Kaji kepelajaran. Oh ulama je melingai tanggainya bulannya tonyo terjadi. Kaji kepelajaran. Sedangkan bagi Allah pengetahuannya tidak ada permulaan. Kita nyona permulaan. Awal mentatu kita tsunami. Untung nak terjadi. Pajan tatu bahwa dia terja. Allah namunan anak. Dan Allah pula kata Rasulullah mengajarkan Ibnu Sajar dalam detik ini Allah memuliakan suatu kaum dan dalam detik ini pula Allah menghinakan suatu kaum. Rupanya singkat kata dalam majlis yang lain Nabi Khidir kembali datang kepada beliau. Beliau pun menjawab sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu apa kata Nabi Khidir? Berselawatlah engkau kepada orang yang telah mengajari engkau. Maka sidang jamaah maghrib rahimahullah ketika terlumpau oleh katanya Rasulullah yang bibit Nabi itu. Karena syaitan tidak mampu menjelma menjadi Rasulullah. Bibit Nabi menyatakan bahwanya Rasulullah bibit beliau itu bukan bibit. Cuma yang menjadi pertanyaan itu itanya Rasulullah sudah merupa wajah Rasulullah anak ada iblimah duduk lungnya Rasulullah ya itanya wajah Rasulullah anak duri padahal yang punya wajah dalam diambil kadang itu yang dalam diambil duri aku cuma yang tanya tapi bila mana itu benar wajah Rasulullah yang tahu adalah para sahabat kekala-kala ada tabi'in, ulama-ulama, gedinga ba ulama-ulama awal, ulama ba mutaqaddimin, le ulama mutakhirin, gedinga ba ulama mutakaddimin. Itanya untuk menggambarkan wajah Rasulullah yang asli, riwayatnya agak goncang bejur. Tadi terlempawnya Rasulullah takut ipegat nyolot Muhammad, takut Muhammad cinta. Nyoyong. Karena wajah Rasulullah yang asli kita tidak mengetahui. Hendaknya memang bodoh terlempau. Hanaduh dalam dunia, tambah lagi yang berupa di akhirat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.